Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan maraknya judi daring menggunakan dompet digital dengan nilai yang mencapai puluhan juta rupiah. Judi daring diduga menjadi pemicu pinjaman online bermasalah di tengah mendominasinya akses keuangan digital dengan rendahnya literasi keuangan. Kalau kita lihat data dari PPATK, jumlah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait perjudian pada tahun 2021 sebanyak lebih dari 1.000 transaksi. Dan melonjak drastis di tahun 2022 menjadi lebih dari 11.000 transaksi. PPATK juga mencatat nominal transaksi yang fantastis atas dugaan judi daring pada 2021 sebesar 57,9 triliun rupiah dan meningkat di tahun 2022 menjadi 69,6 triliun rupiah. Bagaimana langkah pemerintah menanggulangi maraknya judi dan pinjaman daring yang banyak menyengsarakan masyarakat? Kita akan bahas usai tayangan ini. Judi online dan pinjaman online ilegal seperti dua mata pisau yang tak bisa terpisahkan. Dua-duanya sama-sama memberikan kesengsaraan kepada penggunanya. Belakangan pinjaman online Ada Kami jadi perhatian publik setelah beredar informasi di media sosial soal teror penagihan yang diduga menyebabkan salah satu peminjamnya bunuh diri. Perusahaan pinjaman online Ada Kami mengaku masih mencari data tambahan terkait dugaan nasabah yang bunuh diri akibat teror dari oknum debt collector yang viral di media sosial. Dan selama ini kita sudah reach out ke akun viral itu untuk tolong kalau ada data tambahan, nama, KTP, nomor user, nomor telepon, tolong di-share ke kita dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan juga investigasi apa betul satu dia adalah korban bunuh diri, kedua apa dia adalah nasabah Ada Kami. Ada Kami juga berhak untuk meminta perlindungan hukum terhadap hal ini. Ya, jadi kalau misalnya berita itu tidak benar, hak kita harus lakukan. Ya, gitu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak memperingatkan para pemilik platform pinjaman online untuk tidak menagih utang menggunakan cara mengancam. Yang menjadi masalah ataupun yang menjadi salah adalah ketika kemudian dalam operasionalnya menggunakan debt collector yang melawan hak gitu, melakukan pengancaman terhadap debiturnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, yang melanggar hukum, dan kita secara tegas mengatakan bahwa segala bentuk tindak pidana yang terjadi pasti akan kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Yang juga meresahkan adalah maraknya judi online. Polisi bergerak cepat dengan memeriksa sejumlah selebritas yang diduga mempromosikan judi online di media sosial. Salah satunya Wulan Guritno pada 14 September lalu. Aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pastinya aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber, sangat profesional. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga rajin menghapus judi online. Kominfo menyebut keberadaan situs judi online tiap tahun terus bertambah. Menurut Kominfo, dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 840.000 situs judi online yang sudah di-take down. Kementerian Kominfo terus memonitoring ya perkembangan di dunia internet kita, dan kita sudah men-take down selama 5 tahun terakhir ini kurang lebih 840.000 situs judi online, dan ini terus kita lakukan. Sementara Menkominfo Budi Aristiadi menyebut pinjaman online ilegal adik dari judi online, karena setelah ditelusuri banyak pelaku judi juga meminjam layanan pinjol. Dapat duit pinjol, main judi lagi, kalah lagi, gali lubang lagi. Daripada mainan judi online, mending jualan online, kata Menkominfo seperti kami kutip dari kompas.com. PPATK menyebut transaksi mencurigakan terkait judi online pada 2021 mencapai 1.446 transaksi. Pada 2022 meningkat menjadi lebih dari 11.000 transaksi. Sementara nominal transaksi terkait judi online di tahun 2021 mencapai lebih dari 57 triliun rupiah. Sedangkan di 2022 mencapai lebih dari 69 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2022, Polri telah mengungkap 1.323 kasus judi online.
906 rekening dibekukan dan 760 orang ditetapkan jadi tersangka. Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian harus segera menindak tegas judi online karena berkaitan erat dengan pinjaman online. Masyarakat yang ketagihan judi online mencari dana cepat dari pinjol yang bisa berujung macet dan bermasalah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, judi online dan pinjaman online, pinjol ilegal seolah jadi dua mata pisau yang tak bisa terpisahkan. Kesamaannya ada dua platform yang saling terkait tersebut memberikan kesengsaraan pada penggunanya. Pelaku judi online bisa mencari jalan pintas, kemudian cari modalnya dengan cepat lewat pinjol, khususnya pinjol ilegal. Apa yang harus dilakukan agar tak ada lagi korban dari pinjol ilegal dan juga judi online? Kita akan bahas bersama dengan analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi, selamat petang. Selamat petang, Mbak Devi. Kita juga akan sapa Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Pak Usman, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Saya ke Pak Ismail dulu. Jadi kalau judi online dan pinjol ilegal disebut jadi lingkaran setan yang bikin kriminalitas meningkat. Anda melihat apa yang kemudian membuat ini jadi tren yang begitu pesat belakangan khususnya di media sosial? Kalau kita lihatnya, sebetulnya itu di media sosial, saya tes itu di Facebook dan Instagram. Belum yang lain-lain, Twitter dan lain-lain juga sama. Betapa mudahnya masyarakat sekarang ini melihat iklan judi, informasi judi dalam keseharian. Dan seolah-olah itu sebuah game, sebuah permainan. Mereka nggak melihat itu sebagai satu judi yang dilarang. Mereka nggak melihat itu kadang-kadang sebagai melanggar UU ITE atau melanggar agama misalnya kayak gitu. Bahkan anak-anak pun karena merasa itu sebagai game, mereka merasa biasa-biasa saja. Game yang menarik, kemudian game yang memberikan dia keuntungan, dan dengan top up yang sangat murah, 10.000 aja sudah bisa bermain gitu. Kemudian di balik itu ada algoritmanya ya. Algoritma yang memungkinkan setiap orang individu itu gayanya seperti apa gitu. Jadi ada micro targetingnya ada. Misalnya ini anak baru mulai dikasih menang, ya. Jadi kan akan timbul rasa percaya diri seolah habisnya akan menang. Ini semua gabungan antara pura-pura menjadi game, informasi yang terbuka setiap hari tanpa ada tindakan sama sekali. Saya itu punya daftar itu kalau di Facebook, hanya dalam 4 bulan saja itu ada sekitar 3.000 Facebook page, ada sekitar 4.000 akun di Instagram. Ini bagaimana ini siapa yang bisa men-take down katakan itu, dan kalau seandainya kita bisa ya katakan dari akademisi, kata saya itu dari peneliti, memberikan daftar itu kepada Kominfo, daftar itu kepada kepolisian, bisa nggak dibantu? Paling tidak kalau kita bisa matikan ini ya akun-akun tadi, itu kan bisa memudahkan mengurangi informasi tentang judi online. Saya kira itu yang melihat. Dan kemudian kondisi ekonomi yang susah ini kan membuat mereka punya harapan, angan-angan mendapatkan uang yang mudah, yang cepat, dan kalau tidak punya uang, biasanya mereka pinjam teman. Kalau sudah malu, akhirnya larinya ke pinjol. Jadi lingkaran setannya seperti itu. Itu lingkaran setan ya, tapi kalau kita bicara soal identifikasi dulu judi online, sebenarnya orang kalau main judi online, kalau tadi Anda katakan Pak Ismail itu bentuknya seperti game, apakah kemudian orang itu sudah pasti tahu ketika mereka awal bermain itu ini adalah judi online atau ini adalah game biasa? Saya kira mereka tahu bahwa itu game judi ya. Kalau dilihat websitenya, misalnya namanya apa sih? Namanya gacor ya. Ada gacor, ada slot. Di dalam websitenya tertulis situs judi slot, situs judi gacor misalnya gitu. Tetapi ketika di iklan di dalam Facebook page itu seolah-olah itu halaman apa? Halaman fans main bola, halaman permainan game saja, sehingga orang merasa aman. Sesuatu yang seharusnya dilarang, tetapi seolah-olah ditampilkan secara apa ya? Bukan judi. Jadi membuat mereka merasa lebih aman main itu. Di samping itu tidak ada tindakan, Mbak. Mereka nggak di take down, nggak dilarang, sehingga seolah berarti benar ini game diperbolehkan di sini di Indonesia. Nah, saya ke Pak Usman. Pak Usman kan kalau saya nggak salah sekitar tanggal 15 September itu kan Pak Menkominfo, Pak Budi Ari kan mengatakan kita kasih waktu 7 hari untuk berantas tuntas judi online. Progresnya sampai mana, Pak? Iya, jadi itu adalah instruksi ke internal Kominfo dan progresnya semakin banyak judi online yang kita mintakan take down ke platform. Yang tertinggi itu biasanya
di hari Minggu ya. Hari Minggu itu hari Minggu lalu atau ada 6.000 konten judi online yang kita take down. Ya, jadi ada peningkatan. Sebetulnya kita juga tidak terlalu happy ya kalau ada peningkatan, dalam arti ternyata masih banyak juga yang kemudian muncul lagi ya. Tetapi tugas kita memang kalau muncul lagi ya kita harus take down begitu kan. Ya, jadi memang sekarang take down-nya itu permintaan take down ke platform dan juga website itu sangat tinggi ya, makin tinggi kita lakukan, jadi kita tingkatkan. Dan memang yang terbanyak itu sebetulnya ada di website ataupun portal kalau judi online itu. Ya, untuk yang ada di platform itu memang jauh lebih sedikit. Ya, misalkan saja ketika kita men-take down sepanjang 5 tahun, ya jadi dari 2018 sampai 2023, itu ada 9.809 989.180 yang kita take down, 935.788-nya itu dari website. Kalau situs atau website itu Kominfo bisa langsung men-take down. Ya, bisa langsung men-take down. Kalau ada di platform baru kita mintakan platform untuk men-take down itu. Yang kedua yang sharing, ya file sharing ada 45.491 yang sudah kita take down. Sementara yang ada di platform itu ya ada platform yang menayangkan 2.000-an, ada yang menayangkan 5.000-an, ada yang menayangkan 100-an, 300-an, bahkan ada yang cuma puluhan ya platform itu. Nah, dari situ sebetulnya kita ya makin agresif ya tindakan untuk men-take down platform atau website dan meminta platform untuk men-take down konten-konten yang ada di media sosial. Nah, untuk aja ya September sampai 21 September kita itu sudah men-take down 60.582 ya konten judi online, baik berupa website maupun berupa konten di media sosial. Pak Usman, ya dengan maraknya pertumbuhan judi online itu seiring nggak dengan kemudian transaksi pinjol yang juga makin meningkat? Ya, data pastinya memang kita belum mendapatkan ya, tetapi ada beberapa kasus yang memang terkait antara judi online dengan pinjaman online. Apakah itu ilegal atau legal? Ya, saya pernah juga berdialog di satu TV yang menampilkan juga korban yang terlibat judi online lalu kemudian meminjam uang di pinjaman online dan kemudian dikejar-kejar oleh debt collector sehingga dia melarikan diri begitu. Ada kasus seperti itu dan beberapa kasus seperti yang tadi disampaikan di pengantar, ada kasus dia terlibat pinjaman online lalu kemudian bunuh diri ya. Nah, itu apakah terkait dengan judi online atau tidak? Ya, ini masih dalam penyelidikan. Ya, apakah bunuh dirinya memang terkait dengan teror yang dilakukan oleh debt collector, ini kan juga masih dalam penyelidikan begitu. Nah, terkait dengan pinjaman online, kita juga meminta platform untuk men-take down pinjaman online, terutama pinjaman online ilegal. Ya, dan ini kita berkoordinasi dengan OJK karena OJK lah yang memutuskan atau mengambil kebijakan apakah satu pinjaman online itu legal atau ilegal. Ya, jadi OJK biasanya punya whitelist, dia daftar pinjaman online yang legal begitu. Sementara yang ilegal ya memang ini kan bisa saja ada sistem blacklist ya, tetapi ini kan rawan juga digugat misalkan oleh mereka yang merasa bahwa ini adalah pinjaman online yang legal begitu. Dan pemerintah ini kan pernah melakukan moratorium untuk izin-izin pinjaman online dan saya kira sampai sekarang itu ketat sekali izin untuk pinjaman online. Oke, saya ke Pak Ismail. Kalau tadi kita bicara soal judi online,
seberapa besar kemudian tadi pertumbuhan judi online ini juga ikut menyeret pinjol yang masuk ke media sosial, Pak Fahmi, kalau kita lihat di platform media-media sosial? Kalau dari sisi hubungan antara keduanya ya, saya belum memonitor secara pasti ya, karena biasanya saya monitor itu terpisah. Tetapi kalau dilihat dari jumlah judi online saja dulu gitu ya, itu jumlah engagement, percakapan, like, share, komen, dan seterusnya itu dalam waktu katakan ini 4 bulan kemarin kita monitor itu sampai puluhan juta engagement. Nah, dan itu seiring dengan banyaknya akun. Terus kemudian kalau saya perhatikan bagaimana mereka mencoba untuk mengelabui masyarakat. Mereka membuat iklan Facebook page misalnya, Facebook page. Misalnya, mohon maaf, ada satu program di televisi yang sifatnya joke dan lucu, entertainment. Mereka pura-pura menjadi page seperti itu. Kemudian setiap saat ketika ada posting, setiap hari gitu, mereka posting di situ dan engagement-nya tinggi juga. Dan ini kan akhirnya apa? Membuat masyarakat selalu terpapar karena setiap kali postingan selalu ada nama judi online-nya apa. Dan itu selalu berubah-ubah, berbeda-beda karena produknya banyak sekali. Dan kalau ini ada banyak event ya, baik di televisi, kemudian juga event olahraga, mereka kan juga ada akun-akun nih, akun-akun dalam pura-pura sebagai akun fans sepak bola, baik itu nasional atau mungkin lokal, regional atau mungkin internasional, dan itu selalu muncul iklan-iklan ini. Jadi sejalan event yang ada menjadi perhatian publik, kemudian itu akan muncul kemudian jadi posting di media sosial, dan itu selalu akan bertambah banyaknya paparan terhadap informasi terkait judi online itu. Dan kalau dilihat bagaimana hubungannya dengan pinjol misalnya, kita bisa hubungkan dengan banyaknya berita-berita. Yes. Banyak berita-berita bagaimana orang lapor, banyak sekali mereka kadang bahkan nggak lapor ya. Bahkan yang ketika saya cari misalnya, kemarin saya cari terkait dengan pinjol kemudian bunuh diri. Ya. Itu ada, saya ketemu di Google aja sekitar 5 juta halaman, Mbak. Ini luar biasa. Kemudian judi online, bunuh diri juga sama. Itu juga banyak sekali, jutaan halamannya. Ini luar biasa ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah memutus lingkaran setan seperti ini? Kalau tadi kita bicara soal upaya Pak Usman dan juga teman-teman Kominfo kan sudah cukup optimal sebetulnya. Tapi kan ini juga memang butuh upaya lebih ekstra lagi untuk memutus lingkaran setan ini. Kalau dilihat ya, data terakhir itu sekitar berapa itu? 200 triliun gitu. Total perputaran uang terkait dengan judi online saja itu bahkan mengalahkan BPJS kalau nggak salah, atau kesehatan kan, dana kesehatan. Itu kan dana yang luar biasa. Dan pemainnya saya kira bukan hanya mereka yang ditangkap di televisi, disampaikan di televisi ya, pemain-pemain kecil itu. Kemudian juga apa yang mereka mencoba main di Facebook page seperti saya ceritain tadi, IG. Bukan hanya itu, tapi di baliknya itu kan ada nih. Siapa pemainnya, pasti ada di situ. Dan siapa yang bandarnya dan lain-lain. Ini kan tanpa ini susah. Dan belum belum terdeteksi. Kita belum lihat berita-beritanya. Dan dari Kominfo yang dicoba di take down itu kan Facebook page, mungkin akun-akun media sosial, postingnya di media sosial, kemudian halaman-halaman, itu kan tampilan depan. Tadi belakangnya ini sebagai sumber yang mereka dapat keuntungan sangat besar, ini kan belum ada. Okay. Dan saya kira penting juga edukasi ya, paling tidak. Tadi sambil jalan tuh ada edukasi. Misalnya gini Pak Usman ya, kita ada daftar list nih. Kita bisa menggunakan Crowdtangle. Misalnya saya coba ajak lah teman-teman dari akademisi. Mereka banyak punya akun namanya Crowdtangle, Pak. Itu akun dari Facebook. Kita bisa masukin aja, tolong masukin ya teman akademisi. Kata kunci gacor misalnya. Waktu ambil saja sebulan terakhir, akan dapat itu Facebook page yang mempromosikan halamannya apa saja gitu. Kemudian kita buat list. Kemudian kita informasikan kepada Kominfo. Kita cek setiap minggu misalnya ini sudah di take down atau belum. Dan kemudian kalau ada halaman itu masyarakat jadi tahu, oh ini ternyata judi misalnya. Ini sebagai langkah yang bisa kita lakukan ketika kita nggak bisa bergerak di sisi bandarnya, tapi paling tidak di sisi depannya media sosial kita bisa bermain di sana. Dengan data ya teman-teman akademisi kerjasama dengan Kominfo, dengan publik, masyarakat, harapan saya juga rekan-rekan di Muhammadiyah, di NU, mereka melakukan kajian ini, memberikan list, sampaikan kepada masyarakat. Karena selama ini situs-situs dan akun-akun judi ini berpura-pura sebagai game. Kita harus informasikan bahwa itu bukan game, gitu. Dan progresnya ter-up to date secara transparan. Jadi harus diperkuat juga dengan literasi ya, Pak Usman?
Iya, jadi memang dari sisi ekonomi ini kan urusan supply and demand ya, demand and supply. Kenapa judi online muncul terus karena demand-nya tinggi di Indonesia. Transaksinya saja sampai 69 triliun tadi tahun lalu ya, begitu. Artinya peminat judi online ini banyak di Indonesia begitu. Tapi di sisi lain juga ada disuplai oleh yaitu tadi konten-konten judi online, baik website maupun konten di platform. Nah, pemerintah bekerja di 2 titik. Ya, di titik demand, kita mencoba memutus demand dengan literasi digital, kita lakukan itu, dan kemudian juga memutus dari sisi supply dengan melakukan take down. Nah, masyarakat tadi saya kira apa yang disampaikan Bung Ismail Fahmi itu betul sekali, ya harus terlibat dari sisi demand-nya dengan memutus demand melalui edukasi begitu, melalui edukasi. Dan saya kira bagus sekali kalau teman-teman akademisi melaporkan ke Kominfo bila menemukan situs-situs ataupun konten-konten judi online, karena kita juga membuka mekanisme aduan masyarakat ya di aduan-konten.id. Baik, terima kasih Pak Usman, terima kasih juga Pak Fahmi. Semangat terus untuk memberantas judi online dan juga tadi pinjaman online ya Pak Usman Kansong dan juga teman-teman Kominfo. Terima kasih juga Pak Fahmi atas informasinya.